Tata ruang dan kota di ibu kota Jakarta sudah melenceng jauh dari perencanaan tata ruang wilayah atau RT/RW. Ya, kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan air, hutan bakau lindung dan menjadi kawasan hunian terbatas, kini berubah menjadi kawasan perumahan elit yang menahan saluran air. Dan pemirsa, berikut kita saksikan contoh penyimpangan rencana tata ruang wilayah di Jakarta. Ya, pemirsa, masih bersama Lunch Talk dan bersama Pak Sanusi dan juga Pak Yayat. Ini tadi kita sama-sama melihat grafik. Di situ dikatakan di waktu lampau beberapa wilayah merencanakan menjadi daerah resapan air, hutan bakau dan lain. Tapi kemudian pada tahun 2005 ke atas akhirnya ternyata menjadi perumahan. Jadi mall. Ini Pak Sanusi, tolong komentar ini bagaimana ini? Penyimpangan dan deviasi. Karena ini kan penyimpangan yang jelas yang akhirnya menyebabkan ya salah satunya banjir. Jadi, di Jakarta lebih parah. Sekali lagi gini, penyimpangan terhadap peruntukan tidak ekstrim dilakukan oleh si pengembang. Kenapa? Karena ada aturannya. Tadi aturannya dia adalah dulu namanya LRK, Lembaran Rencana Kota berdasarkan keputusan gubernur. Pasti peruntukannya mall, pasti peruntukannya rumah tinggal udah dirubah begitu gitu ya. Jadi dia bisa bangun, dia nggak mungkin investasi begitu besar kalau kemudian terlalu berisiko. Yang saya bilang seringkali penyimpangan adalah pada pelaksanaan desainnya sudah jadi, berdasarkan amdalnya sudah jadi, amdalnya dilakukan dengan baik apa tidak misalnya. Terus penyimpangannya misalnya bangunannya harus begini dengan saluran sebesar ini dilakukan apa tidak, itu yang menurut saya dulu kurang, aparatur kita kurang. Makanya sekarang undang-undang perda yang bangunan ada inspektor. Kita bayar inspektor untuk mengamati, melihat terhadap pelaksanaan tadi. Jadi yang ini Pak Sanusi bilang mungkin adalah begini, boleh dibangun di situ mall asalkan dengan misalnya saluran air harus seperti ini, resapan air harus dibangun. Quality control ya. Jadi itu semua itu ada dalam rangkaian semua kegiatan yang disebut IMB. Yang tadi saya bilang misalnya bagaimana penataan kotanya ada tim penilai arsitektur kota yang semuanya akademisi. Bangunannya tim penilai konstruksi bangunan. Ada amdalnya bagaimana aliran air dan segala macam itu ada. Ini yang saya bilang tadi, pertanyaannya ini diawasi apa tidak dalam pelaksanaan pembangunannya. Yang kedua, sekali lagi kalau sudah terjadi saat ini kita nggak bisa lagi balik ke belakang. Menurut saya sekarang persoalannya bahwa sekarang intensitas bangunan sudah besar, mau tidak mau kita perbaiki yang paling lokal adalah memperbaiki seluruh drainase besar. Saya ambil contoh, Tamrin Sudirman dulu kecil sekali. Sekarang Tamrin Sudirman semuanya udah gede-gede gorongnya, udah deker semua. Tapi pertanyaan kemarin, kenapa Tamrin masih banjir? Padahal Waduk Melati kosong, Kali Sangrila itu BKB masih kosong. Kenapa Tamrin masih banjir? Kenapa tuh? Nah, karena tadi saya bilang, yang tadi Pak Ayat bilang, saluran tersier kita itu rata-rata sekarang ada selevel dengan saluran penghubungnya, atau bisa jadi lebih rendah, makanya perlu pompa. Kenapa dia bisa lebih rendah? Dulunya harusnya lebih tinggi dong, karena gravitasi turun. Karena terbebani terus, disedot air, dikasih overlayer lahan, aspal, makin lama makin turunnya. Ini enggak, sehingga permukaannya sejajar, sehingga air tidak bisa mengalir. Itu dia yang perlu pompa. Pertanyaannya pompanya hidup apa enggak? Nah, ini kan panjang nih kan. Menurut saya ini sebuah manajemen. Ini sebuah manajemen yang harus disinkronisasi. Iya. Tapi ini ada sedikit intermezzo ya, cerita mengenai tetangga saya. Kebetulan dia tinggal di daerah utara. Dia pagi-pagi kemarin waktu yang lagi banjir hari Senin Selasa, pagi-pagi lagi makan Indomie begitu kan, satpam lewat, dia nanya, "Pak, kok masih banjir ya? Ini kan fluid yang tadinya cuman pompanya 4 direncanakan 12." "Oh ya, memang ada kok 12." Sambil naik sepeda si satpam bilang, "Tapi mati semua." Nah, ini kan maksudnya salah satu yang Pak Sanusi katakan tadi, memang secara syarat dipenuhi, ada 12 pompa, tapi ternyata mati semua. Secara orang awam pun bisa menilai begitu intinya. Tapi kita ke Pak Yayat, tadi Pak Sanusi bilang, siapa yang melakukan pengawasan dan bagaimana pengawasannya? Itu mungkin ada siapa sih yang betul mengawasinya? Dengan undang-undang yang baru ini sebetulnya itu akan ada semacam ketentuan sanksi hukum. Jika nanti ada izin yang tidak sesuai dengan tata ruang, itu pemberi izin kena sanksi, mau wali kota atau siapapun. Sekarang bagaimana Pak? Nah, itu kan pengaduannya belum ada. Kalaupun nanti ada penyimpangan, nanti ada PPNS,
penyidik pegawai negeri sipil. Jadi saya ini kalau misalnya ke mall melihat bahwa ini nggak bayar, Laporkan, ya. dilaporkan nanti kepada ke Direktorat Jenderal Penata Ruang ya, atau institusi pengawas bangunan. Nanti ada PPNS yang datang dan melihat apakah betul terjadi penyimpangan di dalam pembangunannya dan sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa penyimpangannya sudah dibangun? Karena kan kita harus lihat, pertama satu, kalau di Jakarta ini kan ada 4 jenis izin. Izinnya asli, dokumennya asli, lokasinya benar. Kedua, ada izin palsu, izinnya benar, data-datanya palsu. Ketiga, ada izin kontroversi, lokasinya, tempatnya, prosesnya, dan sebagainya. Baru yang terakhir yang tanpa izin. Ini yang menjadi dinamika banyak kita. yang mana Pak yang sekarang banyak Ya, masalah? kalau seharusnya mengacu kepada peraturan ya, itu harus mengacu kepada ketentuan yang ada, harus AIMB. Jadi tindakannya harus benar. Nah, yang ketiga yang kita harus perhatikan di dalam mekanisme pembangunan itu ada 4 proses. Pertama, harus ada izin prinsip. Ketika mall akan dibangun, tanya dulu bidang ekonomi, kita masih butuh mall nggak? Jadi kita harus bisa mengantisipasi secara prinsip hotel. Kita udah kebanyakan hotel belum? Yogyakarta, kota-kota lain, Bali dan sebagainya mengatakan kita nggak butuh hotel. Nomor hotel. Sudah, nomor hotel. Mungkin tidak dibutuhkan, tapi dianggap menguntungkan bagaimana? Itu kan begitu. Jadi prinsipnya. Tadi saya bilang, saya potong Kang Yayat dulu, nggak begitu Kang Yayat di awalnya, bahwa setiap orang ngajuin berdasarkan warna dari detail tata ruangnya. Jadi kalau misalnya, makanya ini yang kaji kan akademisi banyak nih, yang 2014, Perda 1 2014. Jadi kalau peruntukannya sudah biru artinya komersial area, dia boleh dia boleh bangun komersial area. Ini tanah itu punya 2 unsur. Pertama, development right dan human right. Human right Anda punya sertifikat, tapi development punya pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah mendevelop sebuah kota? Anda boleh bangun rumah karena Anda warnanya kuning. Anda tidak boleh bangun rumah karena tanah Anda warnanya hijau. Anda boleh bangun hotel, kantor karena warnanya ungu misalnya. Ya begitu, pada saat itu ungu, si pengembang atau siapapun dia melakukan izin berdasarkan ketentuan pemerintah daerah. Jadi itu yang mesti. Satu hal lagi ditambahkan ini supaya lebih jelas lagi. Nanti di dalam Perda RD dan Perda ada 3 persyaratan dalam pemberian itu. 1, ITB ya, I diizinkan. 2, tidak diizinkan. B, bersyarat. Diizinkan tapi bersyarat. Syaratnya di mana? AMDAL itu tadi. Ada RPL dan RKL-nya. Ketika Anda membangun nih harus penuhi loh syaratnya ini, syaratnya ini, syaratnya ini. Itu sebagai persyaratan izin dibangun. Tapi yang jadi pertanyaan, ketika sudah dibangun, itu rekomendasi dilakukan atau tidak? Ya, dialog kita dulu. pasti akan lanjutkan tapi bersyarat. Syaratnya adalah kita harus mengikuti jeda saat lagi dan kita ingin mengikuti nanti solusi apa saja yang kemudian harus ditempuh oleh segenap shareholder atau stakeholder yang ada di Jakarta untuk tidak menenggelamkan Jakarta secara ekologis. Untuk menyelesaikan masalah ini. Baik.